Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan Masya Allah sesuai janji saya tadi. Insya Allah sekarang kita akan kasih lagi kesempatan jamaah untuk pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Sekarang makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, langsung aja yuk kita bacakan pertanyaan pertama ini dari hamba Allah. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya apa boleh kita menunda sholat kalau tempatnya tidak memungkinkan kita ibadah, sedang di sekitaran kita banyak rumah. Hanya saja beda keyakinan, daerah saya mayoritas Kristiani dan Marapu NTT. Dan terkadang saya mendapatkan tugas kerja ke desa-desa pendalaman. Jazakumullah khair. Habib Muhammad, silakan dijawab pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini, semua di dalam Islam itu ada solusi. Ketika kita mau ke dalam suatu kampung atau satu desa, walaupun di sana mayoritas lah, artinya bukan muslim, pasti minimal sebelum masuk desa tersebut pasti ada tempat ibadah. Kalau mau nyari dulu, tidak mungkin di Indonesia ini tidak ada tempat ibadah. Betul, betul. Pasti ada tempat ibadah. Jadi ketika kita mau masuk desa tersebut, ada kira-kira kan lihat jaraknya, karena mungkin desa di tempat tinggal dia kan jauh. Dia bisa jamak sholatnya untuk melakukan tugas tersebut, tapi bukan jamak dari rumah. Misal 30 km jalannya atau 40 km dari rumahnya jauh lah. Dan bukan lagi di kampung dia. Dia bisa jamak tapi belum boleh gosor. Belum boleh gosor. Dia boleh jamak tapi belum boleh gosor. Misalnya 4 rakaat. Jadi zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Tapi tidak boleh 2 rakaat. Tapi dilihat juga jarak tempuhnya sama sudah memang di luar kota. Seperti itu. Jadi artinya boleh dia melakukan jamak tersebut. Dan kalau memang sudah mepet waktu sholat, ketika dia mau sholat di rumah yang non muslim, silahkan bisa saja boleh minta izin sama tuan rumahnya, baik. minta ridho, ketika mereka mengizinkan silahkan sholat. Baik, insya Allah ya. Kita percaya bahwa masyarakat Indonesia itu sangat toleransi ya. Insya Pasti. Allah kita harus berprasangka baik dulu nih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Instagram @guntara_rasid69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya nih, gimana ya hukumnya sering sholat tapi masih kerja di tempat hiburan malam atau di tempat karaoke, mohon maaf. Ustadz Maulana, silakan untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah gunanya ada di hari kemudian adalah penghisapan. Nah, ingat, ketika dia salat tapi dia masih berada di tempat kerjaan ya maaf, saya pinjam kata-kata ini yang mungkin tidak layak buat kita. Mohon maaf tanpa menggurui. Maka salatnya menggugurkan kewajiban. Sekali lagi, menggugurkan kewajiban, kemudian mohon maaf belum memaknai ibadah salat itu. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan mohon maaf, usahakan salat ini mempengaruhi kita dalam efek positif. Artinya karena salat itu bukan dilakukan, tapi didirikan salat. Sekali lagi, mendirikan salat. Kata mendirikan berarti ada efek setelahnya. Maka selain memaknai ibadah salat itu juga bisa memperbaiki diri kita. Kita berharap mudah-mudahan akan ada perbaikan-perbaikan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah mudah-mudahan terjawab. Dan Alhamdulillah nih hari ini banyak banget ilmu yang kita dapat mengenai sholat. Dan insya Allah sekarang kita akan menarik kesimpulan dan juga doa nanti insya Allah dipimpin sama guru kita Ustaz Syam. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang di luar Islam pernah memberikan statement yang luar biasa mengatakan, apapun yang kita cari di dalam Islam itu pasti ada jawabannya, ada solusinya. Orang mau ibadah pun gak ada yang sulit.
Anda mau bertanya tentang perempuan, ada jawabannya dalam Al-Quran. Anda mau bertanya tentang ibadah, ada jawabannya. Anda mau bertanya tentang kehidupan sosial, ada jawabannya dalam Islam. Bahkan Anda mau bertanya tentang bersuci, cara mandi, cara apa segala macam, semuanya ada dalam Islam. Maka Islam itu indah dan Islam itu mudah. Tidak ada kesulitan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah kita menjalankan syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, tetap kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya urusan diterima ataupun tidak diterima adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya menjalankan sebagian daripada syarat-syaratnya, menjalankan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi SAW dan para ulama fikih kita. Maka insya Allah ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, poin daripada tema ini, jangan pernah tinggalkan sholat dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, bahkan di ujung hayat pun masih bisa orang sholat dengan gerakan kelopak matanya, bahkan dengan hatinya. Hanya orang yang disolati saja yang tidak mampu melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا وقراءتنا من القرآن العظيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, Masya Allah, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih juga kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.